Selamat pagi pemirsa, News Pagi hadir kembali melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Aya Nufus. Kita ke informasi berikutnya. Diduga mengalami korsleting listrik, 2 bangunan rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin sore hangus terbakar. Ya, panik menyaksikan kebakaran pemirsa. Salah satu warga meninggal dunia terkena serangan jantung. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan 2 bangunan rumah di Jalan Rawamangun, Muka Timur, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, sore tadi. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain. Api berasal dari salah satu bangunan yang diduga mengalami korsleting arus pendek listrik. Kasiops Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan salah satu warga setempat meninggal dunia akibat terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal tadi saya konfirmasi juga ternyata bukan warga yang terdampak kebakaran, namun dia warga yang tetangganya mungkin saat ada evakuasi barang-barang pada kaget, dia ikut ternyata dia ada sakit jantungnya. Sehingga dia ada serangan jantung pas dibantu oleh damkar bawa ke rumah sakit. Cewek cowok bang? Laki-laki 49 tahun. Sementara itu dalam proses pemadaman ini ada 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 75 personil dikerahkan ke lokasi guna memastikan penyebab kebakaran. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga arus pendek listrik peternakan ayam di Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan kandang. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan peternakan ayam di Kampung Sinagar Papak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan kandang. Akibat kebakaran tersebut sebanyak 8.000 ayam mati terpanggang. Petugas damkar yang tiba di lokasi kesulitan melakukan pemadaman akibat api yang besar dan asap pekat yang membumbung tinggi. Kebanyakan dari plastik, jadi asapnya sangat menyengat sekali. Jadi kalau dipaksakan kita masuk itu kita dengan safety yang ada itu kita khawatir ke anggota gitu. Jadi kita alternatif lain kita menggunakan proses pemadaman dengan jalan samping dengan membuka titik-titik atau akses-akses masuk dari samping seperti itu. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Saat ini kasus kebakaran dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang pemilu 2024, pemirsa, sejumlah logistik pemilu yang diterima KPU Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam kondisi rusak. Namun pihak KPU telah menerima pengganti kerusakan logistik agar tidak menghambat jalannya tahapan pemilu. KPU Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah menerima 70% logistik pemilu mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga tinta dan sejumlah logistik lainnya. Di antara logistik yang diterima KPU Mandailing Natal didapati sejumlah logistik dalam keadaan rusak. Kerusakan telah dilaporkan ke KPU Provinsi dan secepatnya langsung diganti. Kotak suara, bilik suara, terus bantalan alat coblos, terus segel ada yang rusak, cuman udah datang penggantinya. Hingga kini KPU Mandailing Natal masih menunggu pengiriman logistik lain berupa surat suara dan sejumlah formulir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, kerusakan alat peraga kampanye terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bawaslu setempat belum memastikan akibat kerusakan dan masih menunggu adanya laporan. Puluhan alat peraga kampanye milik calon anggota legislatif diduga dirusak orang tak dikenal. Alat peraga yang dirusak tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten PD Jaya Aceh. Kerusakan terlihat mulai dari pencoretan, pengerobekan, hingga pencopotan alat peraga. Meski telah terjadi pengerusakan, namun Bawaslu setempat belum menerima adanya laporan yang masuk. Jadi ini kan belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek atau bukan. Ini persoalan yang belum ada data yang konkret, juga belum laporan, dan temuan-temuan kita belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek. Langkah sanksi belum dapat diberlakukan Bawaslu setempat karena tidak memiliki alat bukti dan laporan. Meski demikian, sanksi bagi pelaku pengerusakan dapat dijerat peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU telah siap untuk menyelenggarakan debat perdana Capres Pemilu 2024. Dalam debat perdana tersebut, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konferensi pers mengenai kesiapan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Media Center KPU Senin siang. KPU menegaskan telah siap menyelenggarakan debat perdana hari ini. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas demi komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis. Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024, KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit dalam 6 segmen. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Debat perdana Capres akan dilaksanakan hari ini dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pemirsa, jelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat. Anies Mohaimin, Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud adu strategi berebut suara pemilih muda dan undecided voters atau pemilih bimbang. Debat kandidat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud tentu pasang kuda-kuda, adu tangkas, adu gagas. Debat kandidat Pilpres 2024 dinilai mampu mempengaruhi suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan terhadap paslon Capres-Cawapres. Survei Litbang Kompas yang diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan undecided voters atau pemilih bimbang jumlahnya signifikan. Pada Mei 2023, kelompok yang belum menentukan pilihan jumlahnya mencapai 18%. Angka ini turun pada Agustus 2023 menjadi 15,4%.
Namun pada Desember 2023 mendekati pelaksanaan debat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat menjadi 24,9%. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi ceruk suara dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Gibran, debat Capres-Cawapres bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu dan belum tahu akan memilih siapa untuk menentukan pilihan. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan seluruh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bergerak ke semua lini untuk menyukseskan Ganjar Mahfud Presiden 2024. Jadi sesuai dengan pemilu 2019 yang lalu, kami melakukan safari politik 11 kali. Dan ini dilakukan bersama-sama Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Sandiaga Uno, Ibu Siti Atikoh, Alam Ganjar Pranowo, Pak Andika Perkasa, Gatot Edi Pramono. Jadi semua tim bergerak. Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menanggapi berbagai hasil survei menjadi masukan bagi Anies Muhaimin. Kandidat Capres-Cawapres 2024 dinilai perlu merancang strategi guna meraup ceruk suara pemilih bimbang yang secara data jumlahnya mencapai 28,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh belusukan ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Selama belusukan, istri calon presiden nomor urut 3 tersebut berbincang dengan pedagang terkait harga komoditas pangan. Siti Atikoh, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, belusukan ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Senin pagi. Begitu tiba, Siti Atikoh langsung menyapa pedagang sayuran dan sembako. Kunjungannya ke pasar untuk mengecek langsung harga pangan di Pasar Induk Utama Kota Serang. Hasilnya, sejumlah harga barang naik cukup tinggi, seperti cabai yang mencapai Rp100.000 per kilo. Memang ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama dari hulunya itu memang karena mulai hujan itu juga berpengaruh terhadap masa panen mereka yang biasanya produktivitasnya tinggi agak terkurangi karena faktor cuaca. Kemudian yang kedua supply demand kan ya, supply-nya berkurang, demand-nya tambah karena mau tahun baru, mau Natal seperti itu, jadi otomatis permintaannya juga naik. Sementara supply-nya itu terbatas, otomatis ini juga akan berpengaruh kepada harga-harga yang ada di pasar. Ya, Bu, pesan nanti bisa diintervensi sehingga petani tetap mendapatkan keuntungan, terutama masyarakat juga tidak terlalu dirugikan karena daya beli mereka jadi sangat terganggu. Selain mendengarkan keluh kesah penjual dan pembeli, Siti Atikoh juga memborong bahan pokok dari pedagang di Pasar Induk Rau. Kedatangan Siti Atikoh disambut hangat warga Serang yang sedang berbelanja di Pasar Induk. Mereka berharap pemerintah segera lakukan intervensi guna menstabilkan harga barang yang terus merangkak naik. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo berdialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ganjar menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa menunjang aktivitas industri dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Mudah berusaha meningkatkan nilai tambah ini penting, maka tadi itu jangan sulit-sulit dong. Tiga calon presiden yang berlaga di pemilu 2024 menghadiri acara yang bertajuk Dialog Pengusaha dengan calon presiden Republik Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan dialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia tahun 2024-2029. Ganjar menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan melalui pelatihan cross-border atau lintas batas. Pemerintah bertugas menyiapkan pelatihan sampai membangun sekolah, sementara pengusaha menyiapkan spesifikasi sehingga SDM di Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Kami masih harus memikirkan tingkat pengangguran terbuka,
kami masih harus memikirkan kira-kira 23 juta pekerja yang di bawah UMR. Ini penting untuk kawan-kawan bagaimana bersepakat, dan kami berpikir 34% dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industrinya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Kurikulum inilah yang kemudian penting para pengusaha untuk ikut masuk. Aku itu butuhnya bukan yang kamu ciptakan itu. Aku butuhnya sekarang mereka yang ngerti digital, yang literasinya cukup, maka dia akan jalan. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tampil lebih dulu dan menyampaikan visi misinya di bidang perekonomian. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tampil di akhir acara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri launching merchandise di Mall FX Sudirman, Jakarta. Ratusan merchandise diluncurkan dengan berbagai desain yang menarik. Berbagai macam merchandise pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD diluncurkan di Mall FX Sudirman, Jakarta. Merchandise didominasi warna hitam putih dengan jenis mulai dari kaos, polo shirt, jaket, topi, jas hujan, tote bag, bando hingga helm. Peluncuran ini menandai penjualan merchandise secara perdana. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengungkapkan, merchandise ini dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar lebih dekat dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang fans dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Selain ini juga merupakan salah satu upaya dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud untuk menggalang dana kampanye secara jujur, adil, dan terbuka. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga turut hadir untuk menyaksikan peluncuran official merchandise ini. Ia mengapresiasi kreativitas yang juga turut mendorong kemajuan UMKM. Mudah-mudahan makin kreatif dan bermanfaat dan melibatkan banyak orang. Sehingga pesta demokrasi ini pun bisa mendorong UMKM kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Peluncuran merchandise secara resmi ini dimeriahkan dengan penampilan runway produk, penyerahan paket merchandise secara simbolis, penjualan spesial paket amal, hingga door prize. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan relawan Capres Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar konsolidasi. Mereka menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 ini satu putaran. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi dengan para relawan Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres Partai Perindo Mahfud MD. Acara ini dipimpin anggota DPR RI Sunarna dan dihadiri caleg DPRD Provinsi, caleg Kabupaten Banyumas, serta ratusan relawan yang berasal dari sejumlah kecamatan. Sunarna menegaskan komitmennya untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di seluruh kecamatan di Banyumas. Ini adalah dukungan kita kepada pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo. Nah, ini adalah beberapa relawan perempuan dan juga petani, juga Gapoktan yang ada di wilayah Banyumas yang mendukung penuh untuk pemenangan Presiden Ganjar Pranowo. Tentu semoga satu putaran untuk Ganjar Pranowo. Diketahui Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ditargetkan menang 70% di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam pemilu 2024. Upaya memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini dilakukan dengan aksi turun langsung untuk meyakinkan masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kegiatan sosial digelar relawan pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo, Ganjar Millennial Center dengan mengadakan penyuluhan tentang HIV/AIDS buat anak muda di Jakarta.
Pemirsa, dalam penyuluhan tersebut, anak muda Jakarta dijelaskan mengenai pengertian HIV/AIDS secara medis, kemudian bagaimana penyakit yang berawal dari virus tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia secara perlahan-lahan. Mereka juga dipaparkan penyebab timbulnya HIV/AIDS, salah satunya yang kerap muncul di lingkungan sosial yakni pergaulan bebas. Selain itu, dijelaskan juga bagaimana mencegah serta menghindari HIV dengan menjaga pergaulan, aktif dalam kegiatan positif hingga memperkuat keimanan. Selanjutnya bisa membantu. Kegiatan positif juga diadakan relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara. Mereka menggelar pelatihan fotografi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan nilai jual produknya. Materi yang disampaikan kepada para peserta mulai dari cara memotret produk menggunakan teknik tertentu, dari tahap persiapan, pemotretan hingga editing. Kegiatan yang digelar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini sekaligus mengenalkan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada generasi muda. Juga dibuat untuk akan terlihat. Jadi di sini kunci dari fotografi. Perbedaannya apa, teman-teman? Nah, perbedaannya Pemirsa, gerakan gaya hidup sehat terus digaungkan relawan Ganjar Mahfud. Mulai dari senam Zumba di Kota Mataram, NTB, hingga turnamen mini sepak bola di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dukungan kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD datang dari para istri nelayan, relawan wanita sedulur Ganjar di Sukabumi, Jawa Barat. Ganjar Mahfud dinilai memiliki visi untuk menjadikan laut sebagai masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi serta pertahanan dan keamanan. Selain deklarasi, relawan juga memberikan bantuan permodalan kepada rumah produksi abon yang mengadakan senam bersama untuk menggalakkan gaya hidup sehat. Kegiatan senam gembira bersama warga juga diadakan relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Para peserta yang didominasi kaum perempuan antusias mengikuti kegiatan yang digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Senam sehat dengan tema Zumba in the Beach juga digelar relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat, Mak Ganjar, di Pantai Ampenan, Kota Mataram. Pada kegiatan ini, para relawan juga mengadakan diskusi dan sosialisasi mengenai sejumlah program dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Relawan nelayan Balat Ganjar menggelar turnamen mini sepak bola Ganjar Mahfud 2023 di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk mewadahi anak-anak muda dalam mengembangkan minat bakat dan potensi mereka, khususnya di bidang olahraga. Sementara itu, sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas melimpahnya hasil panen, lomba balap motor ojek gabah berlangsung di Desa Cakura, Takalar, Sulawesi Selatan. Puluhan peserta lomba yang mayoritas adalah petani buruh angkut gabah ini beradu cepat menggunakan motor modifikasi khusus untuk membawa gabah. Lomba unik balap motor ojek gabah ini diadakan oleh relawan Ganjar Mahfud yang tergabung dalam gerakan Panran Nuangku Takalar Dukung Ganjar. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono membakar semangat para kadernya untuk membawa Indonesia lebih baik lagi dengan memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Mardiono menegaskan bahwa kader di pusat hingga daerah telah sepakat untuk berikhtiar memenangkan pemilu 2024 demi membangun Indonesia ke depan. Menurut Mardiono, Indonesia memiliki tantangan besar sehingga dalam hal memilih pemimpin harus yang benar-benar. Dia pun meminta para kader agar berjuang memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan.
Hal tersebut disampaikan Mardiono saat membuka kegiatan pemantapan saksi pemilu DPW Medan di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara. Sepakat bahwa kita berikhtiar, ya, berjihad politik bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan ini, dan kita yakini bahwa Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD itu kita yakini yang akan bisa membawa bangsa Indonesia itu. Pemirsa, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menerima penghargaan peduli penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bangka Belitung. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari KPID Babel terhadap kepala daerah yang peduli dan mendukung kemajuan dunia penyiaran di Bangka Belitung. KPID Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada berbagai insan dan pendukung penyiaran di Bangka Belitung melalui KPID Babel Award 2023. Salah satu penerima penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran adalah Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid yang diwakili PLH Sekdanya. Menjadi komitmen, salah satu komitmen kepala daerah kita, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, bagaimana dunia penyiaran tetap menjadi fokus dan perhatian kita bersama. Jadi dari segala sektor tetap pemerintah daerah mendukung khusus dalam dunia penyiaran. Diharapkan KPID Babel Award digelar secara rutin agar dapat memberikan motivasi bagi berbagai instansi dalam mendukung kemajuan penyiaran. Sementara itu, Ketua KPID Bangka Belitung M. Ada Al-Qodri mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada insan penyiaran dan pihak yang telah peduli dan mendukung kemajuan penyiaran di Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung, kami harapkan kemenangan ini menjadi tonggak baru, ya, menjadi dukungan penuh bagi pengembangan dunia penyiaran di Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya kalau malam hari ini ada 3 kepala daerah yang mendapat penghargaan, kita harapkan ke depannya ada kepala daerah lainnya. Artinya dari 6 kabupaten 1 kota ini semuanya peduli dan terhadap perkembangan dunia penyiaran yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk kita. Melalui KPID Bangka Belitung Award tersebut diharapkan penyiaran di Bangka Belitung terus maju dan memberikan informasi yang mencerdaskan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat dengan melakukan pembangunan tanggul dan bronjong di sepanjang Kali Babon. Wali Kota Semarang meminta agar pembangunan menjadi prioritas dan dipercepat, mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan. Senin pagi, Wali Kota Semarang, Hefearta Gunaryanti Rahayu, meninjau langsung pengerjaan tanggul dan bronjong yang dibangun di sepanjang sepadan Sungai Kali Babon. Pembangunan tersebut sebagai penanganan banjir di kawasan perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Wali Kota meminta pengerjaan tanggul dan bronjong untuk diprioritaskan dan dipercepat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menangani banjir di perumahan Dinar Indah. Lurah dan camat juga diminta untuk melakukan pendekatan kepada warga yang masih belum berkenan jika sebagian tanahnya terdampak pembangunan bronjong. Wali kota perempuan pertama di Kota Semarang ini juga berkenan jika harus dikenakan sewa tanah untuk pembangunan proyek penanganan banjir. Warga Dinar Indah diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk penanganan banjir di wilayahnya. Saya menemukan ada yang pengkolannya itu yang justru tikungan yang kemarin penyebab banjir itu masih tahap on progress, masih tahapan untuk dibangun. Tadi saya minta dengan teman-teman BBWS dan PU untuk diprioritaskan dulu.
Selain penanganan banjir, Pemkot Semarang juga sudah menawarkan bantuan relokasi ke rumah susun untuk warga Dinar Indah. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Razia Pak Oga, aksi kejar-kejaran dengan petugas tak terhindarkan. Gerbang sirkuit rubuh akibat cuaca ekstrim, seorang pebalap motor meninggal dunia. Sat-81 Kopassus menjuarai Kejurnas Indoor Skydiving Corps Brimob di Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hayenda dan rekan saya Ayonufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya tentang minibus yang berisi BBM di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Ya, satu orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil minibus yang berisi jerigen BBM terbakar hebat di pinggir jalan di Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Percikan api muncul diduga akibat adanya konsleting listrik pada mobil yang langsung menyambar BBM jenis Pertalite hingga menyebabkan kebakaran. Warga yang kaget akan peristiwa tersebut langsung berupaya memadamkan api dan memanggil pihak pemadam kebakaran Tanah Toraja. Percikan konsletingnya namun tiba-tiba menyulut, kemudian di atas itu kebetulan ada jerigen berisi Pertalite yang habis diisi dari bensin, kemudian terbakar. Apa ada orang luka kemudian? Untuk luka sendiri yaitu sopir sendiri ya. Pihak damkar menurunkan 1 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Laki Padada. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon besar setinggi 10 meter di Bandung menimpa sebuah mobil minibus hingga ringsek. Hujan deras pun membuat ruas Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage banjir hingga menimbulkan kemacetan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di wilayah Bandung Timur, Jawa Barat Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Bahkan pohon yang berukuran besar setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 1 unit mobil hingga ringsek. Beruntung pengemudi bersama dengan anaknya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Hingga Senin malam, petugas rescue Polda Jabar masih berusaha untuk memotong batang pohon dan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Sementara di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, seorang warga bernama Yohanes Pabrangan meninggal akibat tertimpa pohon tumbang di rumahnya. Saat kejadian, kondisi cuaca sedang hujan deras disertai angin kencang dan korban berada di kolong rumah bersama dengan anaknya. Korban sempat mendapat perawatan namun tidak sempat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Pasca kejadian ini, masyarakat diimbau untuk waspada serta hati-hati di musim penghujan yang rawan akan terjadinya bencana alam. Pemirsa, Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia PPKS di sejumlah lokasi di kawasan Sunter, Tanjung Priok. Dalam razia diwarnai kejar-kejaran hingga tangisan air mata saat diamankan petugas. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Senin sore. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mendapati seorang Pak Oga yang tengah memarkir di perempatan jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Oga sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak diangkut. Tak hanya itu, Pak Oga lainnya yang hendak memarkir di putaran balik melihat petugas yang datang langsung kabur melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Jadi beberapa waktu lalu ada laporan dari media
sebanyak 4 PPKS yang terjaring razia dibawa ke tempat rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan 4 orang anak kandungnya dijerat pasal pidana berlapis. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Penyidik Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan 4 orang anak yang dilakukan ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diketahui pelaku, Panca Darmansyah, telah merencanakan pembunuhan di Minggu pagi terhadap 4 anaknya. Pasca melakukan pembunuhan, selama 4 hari pelaku beraktivitas di dalam rumah tanpa makan dan minum. Hal ini dilakukan diduga untuk mengakhiri hidupnya. Atas perbuatannya, penyidik kepolisian menjerat Panca dengan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman mati. Di perkara ini, kami mempersangkakan tersangka dengan sejumlah undang-undang. Yang pertama adalah Pasal 44 Undang-Undang KDRT, kemudian Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan selanjutnya kami juga mempersangkakan tersangka dengan Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana dengan ancaman pidana ya, mulai dari seumur hidup bahkan bisa sampai pidana mati. Diketahui sebelumnya pelaku telah berusaha melukai dirinya di sejumlah bagian tubuh, namun aksi percobaan bunuh diri tersebut gagal. Hingga kini Panca masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dan masih menjalani serangan tes kejiwaan selama 14 hari ke depan. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Setelah 4 hari melakukan penyelidikan, pemirsa, aparat kepolisian berhasil meringkus pelaku pembunuhan sadis ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dugaan sementara, motif pelaku membunuh pengusaha roti tersebut karena sakit hati. Setelah buron, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap oleh tim gabungan Reskrim Polres Maros dengan Resmo Polda Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai terkena tembakan polisi di kakinya, lantaran melawan saat dilakukan proses penyidikan oleh polisi. Pelaku dibekuk polisi di sekitar wilayah Kabupaten Maros, usai polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari. Pembunuhan diawali ketika pelaku emosi saat mengetuk serta menggedor pintu rumah korban. Di dalam rumah itu pelaku menghabisi nyawa korban mulai dari Abdillah, 27 tahun, lalu Makmur, 53 tahun dengan cara ditikam dengan gunting. Abdillah tewas dengan luka tikam di leher, sedangkan Makmur tewas ditikam di bagian mata. Itu enggak dibuka. Saya tendangnya baru buka dia. Kok apa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kok apa dia? Dia turun buka pintu. Baru kau tikam? Dia dorong, dia lari naik. Kau tikam? Dia tendang saya berkelahi. Pelaku pembunuhan sudah ditangkap kerjasama dengan Resmo Polda. 3 kali 24 jam bisa kita ungkap kasusnya. Dan kalau pelaku sendiri dia siapa dan? Ini masih kita dalami dalam proses penyidikannya. Kalau motif sendiri sejauh ini gimana? Apakah untuk motif juga masih didalami? Hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Namun dari keterangan pelaku, motif pelaku diduga sakit hati terhadap korban. Sebelumnya kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak terjadi di toko roti milik korban di kawasan Makopa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu dini hari. Korban secara tragis dibunuh dengan kondisi bersimbah darah dan sempat menggegerkan warga sekitar. Sebelum tewas, salah seorang anak korban sempat melihat ayahnya dan kakaknya terlibat pertengkaran dengan seorang pria tidak dikenal.
R, pria yang menyiksa balita 3 tahun, telah diamankan petugas Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku menyiksa karena kesal mendengar korban rewel dan menangis usai dirinya pulang kerja. R, seorang pria berusia 29 tahun, hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap karena menganiaya keponakan pacarnya yang masih berusia 3 tahun di rumah kontrakan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyiksa korban karena kesal lantaran korban kerap rewel dan menangis, terutama saat dirinya pulang bekerja. Menurut pihak kepolisian, aksi pelaku telah dilakukan secara berulang kali di rumah kontrakan pelaku sejak bulan November lalu. Aksi penyiksaan tersebut kemudian direkam oleh tante korban yang geram dengan aksi pelaku, namun takut untuk melarang pelaku. Kejadian tersebut berulang yang dilakukan oleh tersangka. Sudah berapa lama anak itu dianiaya, Bu? Baik, tersangka dan tante korban dan korban pada saat itu tinggal di kontrakan itu sekitar awal bulan November dan itu terus terjadi. Itu kenapa dititipkan ke tantenya, Bu? Anak itu, orang tuanya kemana ayah Yuna ibunya? Baik, untuk ibu korban sebagai TKW di luar negeri. Pun itu kenapa sih, Bu, sampai direkam oleh tante korban gitu? Baik, tante korban ada pun maksud dan tujuannya supaya nanti jika ada kejadian apa-apa tidak disalahkan sehingga dia memiliki bukti. Saat ini korban balita dalam kondisi kritis dan masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan pelaku disangkakan pasal tentang penganiayaan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akhirnya menetapkan Komika Aulia Rahman sebagai tersangka kasus penistaan agama. Aulia Rahman ditetapkan sebagai tersangka pasca dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Penyidik di Treskrimum Polda Lampung menetapkan Komika Aulia Rahman sebagai tersangka kasus penistaan agama. Penahanan Aulia dilakukan di Mapolda Lampung. Meski sudah menyampaikan permohonan maaf melalui media sosialnya, namun dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap 7 saksi dan 5 orang ahli, Aulia Rahman tetap ditetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka AR ini telah ditetapkan pasal, yaitu pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Bun, ini dia langsung ditahan atau gimana, Bun? Yang bersangkutan saat ini telah dilakukan penahanan oleh. Sebelumnya, tersangka mengisi stand-up komedi pada acara Desak Anies Baswedan di Cafe Bento, Kecamatan Sukarame, Lampung. Pada acara tersebut, tersangka menyampaikan materi stand-up komedinya yang dinilai menjelekkan nama Nabi Muhammad SAW, dan video tersebut kemudian viral hingga tersangka dilaporkan atas kasus penistaan agama. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa KPK menilai Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Permohonan pemindahan H nomor 109 KADM Rafael Alun Trisambodo menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang telah dimulai sejak pukul 11 pagi tadi. Tuntutan dibacakan Jaksa KPK setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara, jumlah saksi ahli, dan terdakwa Rafael Alun juga telah diperiksa di muka persidangan. Sebelumnya dalam sidang dakwaan, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya, Ernie Meike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama dengan istrinya selama 20 tahun hingga ratusan miliar rupiah. Diulangi 128/2003. Kemudian sebagaimana BB TPPU nomor 10 berupa 1 bundel kopi dokumen akta hibah 81.
Pemirsa, borok Rafael Alun Trisambodo terkuak usai anaknya Mario Dandi Satrio ditangkap lantaran menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan pendapatan sahnya sebagai Kepala Bagian Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah. Penganiayaan melibatkan rekan Mario, Shane Lucas, dan seorang perempuan di bawah umur berinisial AG, kekasih Mario. Usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial, satu persatu bobrok ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut mencuat ke publik. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Akhirnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torandek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkuri divonis hukuman seumur hidup serta dipecat dari dinas militer. Putusan hakim dinilai lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya, yakni hukuman mati. Ketiga terdakwa, Praka RM, Praka HS, dan Praka J menghadapi sidang putusan atas kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Ketiganya divonis hukuman penjara seumur hidup serta dipecat dari dinas militer karena dinilai melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga penculikan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan kedua, penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2, memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Vonis ini dianggap lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni tuntutan hukuman mati. Keluarga dan kuasa hukum korban berencana akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hakim pun telah memberikan waktu kepada penasehat hukum terdakwa dan juga auditor militer untuk mempertimbangkan vonis hukuman yang dijatuhkan. Pembunuhan saudara Imam Mashkur dari Aceh. Kita sudah konfirmasi dengan Kaudmil militer dan memohon putusan yang dijatuhkan pada hari ini yaitu seumur hidup untuk dilakukan banding ke hukuman mati. Terima kasih kepada auditor militer. Semoga jawaban pikir-pikir dulu adalah persiapan banding yang akan dilakukan dalam waktu cepat untuk guna dengan hukuman maksimal pasal 340 seperti apa yang pernah menjadi atensi Panglima TNI. Sebelumnya, korban Imam Mashkur meninggal dunia setelah dianiaya saat dibawa menggunakan sebuah mobil oleh ketiga terdakwa. Dalam perjalanan, ketiganya sempat menghubungi keluarga korban meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Setelah meninggal, jasad korban Imam Mashkur dibuang oleh para terdakwa di sebuah sungai di daerah Purwakarta. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Terkait status BI checking, pemirsa, bank pemerintah dilaporkan ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus berawal dari status BI checking yang tidak baik yang dilaporkan oleh bank milik pemerintah pada tahun 2020 dan hingga kini tidak dicabut. Dalam gelar perkara, pelapor membawa barang bukti tambahan.
Menurut pelapor, penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya menemukan barang bukti baru. Hasil gelar perkara akan menentukan apakah ada tersangka dalam kasus ini. Tidak lagi ada oknum-oknum yang dengan sengaja atau lalai menjalankan atau melaksanakan SOP-SOP perbankan yang bisa merugikan debitur atau Usai digelar selama 4 hari, yakni pada tanggal 7 Desember hingga tanggal 10 Desember 2023, Kejuaraan Nasional Indoor Skydiving dan Korprimob Cup tahun 2023 resmi ditutup. Kesatuan 81 Kopassus meraih juara 1 dalam kejuaraan ini. Kejuaraan ditutup langsung oleh Wadan Korprimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat. Penutupan digelar di gedung Tan Satrisna Wind Tunnel Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejuaraan nasional skydiving ini diikuti sebanyak 115 orang yang terdiri dari 15 kontingen dari TNI, Polri, mahasiswa, pelajar, dan sipil. Dari 115 orang itu terbagi dalam 64 tim yang telah mengikuti sejumlah kategori kejuaraan. Kopassus telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan nasional skydiving ini dengan latihan selama 1 bulan. Untuk kendala sebenarnya dialami oleh semua atlet, baik itu kendala angin terutama, karena memang wind tunnel yang ada di Indonesia ini kualitas anginnya berbeda-beda. Akan tapi yang ada dilaksanakan di Brimob ini anginnya cukup halus dan cukup bagus, sehingga butuh penyesuaian dalam kita melaksanakan terbang atau melaksanakan materi kejuaraan, terutama untuk penyesuaian terhadap angin yang ada di wind tunnel di Brimob. Para peserta berharap agar olahraga skydiving dapat dikenal oleh masyarakat umum di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyata, iNews melaporkan. Kasus baru virus COVID-19 ditemukan di sejumlah daerah. Masyarakat diminta waspada. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan Ayan Ufus. Pemirsa, 3 wanita di Semarang, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif COVID-19. Ya, sedangkan di Jakarta, pemirsa, 2 pasien lansia positif COVID meninggal usai jalani perawatan intensif di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam menjelaskan ketiga pasien COVID-19 yang terdeteksi di Semarang masuk dalam kategori ringan. Saat ini varian COVID-nya pun masih dalam tahap pemeriksaan. Meski demikian, warga Semarang tetap diantisipasi untuk menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin booster juga diminta segera melakukan suntik booster guna menjaga daya tahan tubuh. Kalau sudah disuntik 4 kali, artinya itu ketika ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, mereka sudah pasti sudah kenal. Makanya yang terjadi adalah gejalanya atau keluhannya pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan dulu sebelum dilakukan vaksinasi. Bahkan yang tadi diceritakan sama Bu Ali, 3-tiganya kondisinya ringan ya, artinya tidak perlu harus ke rumah sakit, hanya istirahat di rumah atau isolasi di dalam rumah. Hal ini berbeda dengan kasus COVID-19 di ibu kota. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan 2 pasien lansia positif COVID-19 meninggal dunia. Kedua pasien berjenis kelamin perempuan berusia 81 tahun dan 91 tahun terkonfirmasi positif COVID-19 pada November 2023 lalu. Kedua pasien dinyatakan meninggal pada bulan Desember setelah sempat jalani perawatan intensif.
Ya, artinya mungkin ada kenaikan kasus yang memang terjadi di komunitas. Memang biasanya 6 bulan sekali akan ada kenaikan, tapi masyarakat tidak perlu panik ya. Memang 2 kasus ini semuanya perempuan, lansia, ada yang 81 tahun, ada yang 91 tahun, komorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya. Memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID memang sudah kondisi berat. Ya, oleh karena itu dirawat di rumah sakit. Terkait merebaknya kasus COVID-19 selama 6 bulan terakhir, Dinas Kesehatan DKI meminta masyarakat untuk tidak panik. Masyarakat diimbau untuk menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi Muslim Rohingya berjuang untuk mendapatkan perlindungan setelah beberapa kali ditolak warga untuk masuk Aceh. Lonjakan kedatangan pengungsi konon merepotkan warga akibat kenaikan kasus perdagangan manusia dan tindakan nekat para pengungsi yang tidak terkendali. Sejak bulan November, lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya telah tiba dengan perahu di Provinsi Aceh. Beberapa di antaranya ditolak mendarat oleh warga, seperti di Kabupaten Aceh Utara, Pidi, dan Pulau Sabang, sehingga memicu kekhawatiran dari organisasi hak asasi manusia. I come here for united with my family, but now they're not accepted us. But so many people are getting sick more than before. You can see. Perahu lain yang membawa lebih banyak pengungsi masih hilang. Badan Pengungsi PBB memperingatkan orang-orang di dalamnya bisa meninggal jika tidak ada upaya lebih untuk menyelamatkan mereka. Kepala Perwakilan Badan Pengungsi PBB untuk Indonesia, Anne Maiman, pada hari Minggu mengatakan pengungsi Rohingya membutuhkan tempat yang aman dengan bantuan pemerintah Indonesia. We need to first find a place where they can settle, and then the next steps will be discussed. But can we first secure them? Otherwise, you're going to lose some of them. These kids, you have many kids there. They haven't eaten anything for 8 hours because we are searching. So let us try and settle them for a bit of time, and then we take next step. Sekitar 740.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus 2017. Kondisi ini menyusul kampanye pemberantasan pemberontakan yang brutal oleh pasukan keamanan Myanmar. Sementara tentara Myanmar dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran ribuan rumah warga Rohingya, dan pengadilan internasional sedang mempertimbangkan apakah tindakan mereka merupakan genosida. Para pengungsi telah berusaha mencari perlindungan di negara lain, termasuk Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Pemirsa, situasi fasilitas kesehatan di Gaza semakin memprihatinkan dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO di Jenewa, Swiss pada hari Senin. Indonesia juga mendesak penegakan hukum atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza. Executive Board adalah organ eksekutif WHO di bawah World Health Assembly yang beranggotakan 34 negara. Kehadiran Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendesak pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan, perlindungan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk tentunya fasilitas kesehatan Rumah Sakit Indonesia. Menlu mengatakan dari 36 rumah sakit, kini hanya 13 yang masih beroperasi di Gaza dan semuanya kelebihan kapasitas hingga 2-3 kali lipat. 71% fasilitas pelayanan kesehatan di Gaza tidak berfungsi. Ratusan pekerja medis telah terbunuh dan kasus-kasus penyebaran penyakit menular semakin tinggi. Menlu menegaskan pemindahan suplai medis dari Khan Yunis ke gudang kecil di Rafah merupakan pelanggaran berat hukum internasional. Dalam pertemuan khusus Eksekutif Board WHO tersebut, antara lain saya sampaikan bahwa Gaza saat ini di bawah kepungan. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka.
Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah sakit mengalami gempuran hebat, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Perintah Israel Defense Force atau IDF agar suplai medis dipindahkan dari Khan Yunis ke gudang yang lebih kecil di Rafah merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia. Indonesia mendesak 3 hal penting yang harus dilakukan mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza untuk membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Kedua, Indonesia menilai pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis. Dan ketiga, pentingnya peningkatan mobilitas dukungan untuk WHO. Menlu Retno juga mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi mengenai gencatan senjata akibat veto dari Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, proyek terusan Ben Gurion diduga menjadi motif utama Israel membumi hanguskan jalur Gaza Palestina. Ya, namun untuk mewujudkan mega proyek ini, Israel perlu menguasai Gaza dan menghancurkan Hamas. Terusan Ben Gurion akan menjadi pesaing utama terusan Suez di Mesir yang sangat strategis dalam mengontrol perdagangan serta kontrol militer dunia. Selain itu, terusan Ben Gurion akan menjadi mesin uang bagi Israel. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022-2023, pemerintah Mesir meraup pendapatan 9,4 miliar dolar Amerika Serikat. Terusan Ben Gurion direncanakan melalui Gurun Negev yang dikendalikan Israel. Terusan ini bermula dari ujung Teluk Aqaba Laut Merah, kemudian berakhir di pantai timur Mediterania, selatan Israel. Namun Israel juga diduga berencana membuat terusan Ben Gurion melintasi Gaza. Hal ini karena jarak yang lebih pendek dan jika Gaza dikuasai, maka serangan dari pejuang Hamas bisa dihindari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Chamar Haenda. Dan saya Ayan Ukus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.